Mujaddid Media. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian dan kami angkat bukit Saina di atas dirimu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kami berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pastilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini? Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman dalam Al-Baqarah 62 maksudnya adalah dari kaum Ibrahim. Di zaman Ibrahim, yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itulah yang tercantum dalam Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu. Ada juga yang mengatakan amanu di sini artinya orang-orang munafik yang mereka mengklaim beriman, sebagaimana masyhur bagaimana watak orang-orang munafik. Zahirnya mengatakan kami beriman, tapi batinnya meletakkan kekufuran. Kemudian juga Allah mengatakan walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Bani Israel sebenarnya banyak, bukan Yahudi saja, karena sudah saya jelaskan nasab dari putra-putra Yakub. Ada 12 putra. Dan salah satu putranya namanya Yahuda, sehingga turunannya disebut Yahudi. Tapi karena memang Allah karuniakan kepada orang-orang Yahudi, dari turunannya rata-rata banyak yang jadi raja Bani Israel, sehingga akhirnya kabilah-kabilah yang lain dari Bani Israel tidak dikenal. Yang dikenal adalah orang-orang Yahudi. Apalagi banyak peristiwa dan kejadian yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka. Dan Yahudi kemudian dianggap sebagai sebuah agama. Diutus kepada mereka Musa dan diturunkan kepada mereka Taurat. Walladhi wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu Nasara. Kenapa disebut Nasara? Karena linusratihim li Isa bin Maryam, karena mereka menasabkan diri para pembela Isa. Makanya mereka disebut dalam Al-Quran ketika bicara tentang pengikut Nabi Isa, mereka mengatakan nahnu ansarullah. Makanya kemudian dinisbatkan kepada mereka kalimat Nasrani. Ada juga mereka disebut Nasara.
Wasabiin, adapun orang-orang sabiin, as-sabi dalam bahasa Arab itu disebut isim mangkus seperti al-qadi, as-sabi gitu ya. Dan asal kalimat as-sabi itu artinya khuruj, keluar, karena as-sabi ini agamanya tidak jelas. Jadi keluar dari agama satu masuk ke agama yang lain, kemudian keluar lagi cari lagi agama lain. Jadi keluar masuk agama. Jadi intinya tidak beragama gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sabi ini mengumpulkan pemahaman-pemahaman dari semua agama dijadikan satu. Mungkin kalau sekarang liberal gitu ya, semua agama diambil semuanya. Ada juga yang mengatakan as-sabiin ini bagian daripada ahli kitab, sebagaimana pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan ada juga yang mengatakan as-sabi itu artinya pengikut Nabi Allah Yahya. Tetapi apakah orang yang beriman di zaman Nabi Ibrahim ataukah orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun as-sabiin, kalau mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, percuma. Makanya Allah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau seandainya mereka-mereka ini mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabi-nabi yang diutus kepada mereka dan hari akhir, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka dapat pahala. Dan kalau seandainya mereka tidak beriman, lalu apa penasaban mereka kepada agama-agama di zamannya? Mengatakan bahwa kami pengikut Ibrahim, kami pengikut Musa, Isa atau yang lainnya, kalau seandainya mereka tidak beriman. Makanya sebagian para ulama mengatakan, apakah ayat ini bicara tentang sebelum diutusnya Nabi ataukah setelah diutusnya Nabi? Sebab kalau sudah diutusnya Nabi, walaupun mereka pengikut Ibrahim, walaupun mereka pengikut Musa, walaupun mereka pengikut Yahya ataupun Isa, maka tidak ada gunanya. Kenapa? Walaupun mereka beriman, kalau mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam." Siapapun yang mencari selain agama yang dibawa Nabi, maksudnya agama Islam, selain tidak diterima termasuk orang rugi. Karena agama yang diridhoi satu-satunya hanyalah Islam. Bagi ulama yang membawa bahwa ayat ini dihapus dengan waman yabtaghi ghairil islami dina, berarti tidak ada gunanya mereka beriman kepada agamanya mereka masing-masing. Tapi kalau ayat ini dibawa kepada sebelum Nabi, mungkin. Karena bagaimanapun sebagian ulama mengatakan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala membuat tartib zamani, tartib sesuai dengan zaman. Artinya orang-orang di masa Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim, maka mereka orang yang paling mulia di zamannya. Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Musa, mereka orang yang paling mulia di zamannya. Orang yang beriman kepada Isa atau kepada Yahya, Nasrani atau Sabi'in, maka orang yang paling mulia di zamannya. Itu kalau mengikuti tafsiran bahwa ayat ini terjadi sebelum diutusnya Nabi SAW. Tapi kalau sudah diutusnya Nabi, maka keimanan mereka tidak ada gunanya. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun, tidak satupun Yahudi dan Nasrani yang mendengar kedatanganku summa lam yu'min bi, kemudian tidak beriman kepadaku, kanat min ashabil jannah, kanat min ashabi jahannam, maka mereka termasuk orang-orang yang akan masuk neraka jahannam. Jadi enggak ada cerita. Tidak boleh ada orang Yahudi atau Nasrani atau Sabi'in atau orang-orang di zaman Nabi Ibrahim yang kedatangan Nabi SAW kemudian tidak mengikuti Rasul, kecuali sesat mereka. Makanya Rasul mengatakan laukana Musa, dalam riwayat Isa hayyan, kalau seandainya Musa dan Isa hidup, summa taba'tu, kemudian kalian mengikuti dia, wa taraktumuni, dan meninggalkan aku, kata Rasulullah, la dhalaltum, kalian pasti sesat. Maka di sini ada dua penafsiran para ulama.
Kemudian Allah mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, dan beramal saleh, menunjukkan bahwa konsekuensi iman itu adalah amal. Kemudian falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka pahalanya akan diberikan kepada Rabb mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Kemudian Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Jadi Nabi Musa ini masih di Ardutih, peristiwanya masih di negeri linglung. Jadi ketika Musa alaihi salatu wassalam berada di negeri Tih itu, mereka kan tidak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Secara otomatis harus ada undang-undang yang mengatur Bani Israel ini, karena 40 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Kalau tidak ada undang-undang bagi mereka, kacau kehidupan masyarakat. Akhirnya kemudian mereka pun meminta undang-undang kepada Musa. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Musa alaihi salatu wassalam membawa nuqabah, orang-orang pilihan yang jumlahnya 12 orang itu, diajak oleh Musa untuk mengambil Taurat. Di mana? Di Bukit Saina. Berangkatlah 12 orang pilihan bersama Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa berangkat duluan dan 12 orang pilihan ini belakangan. Singkat cerita, maka Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa dengan memandatkan Taurat. Dan ini kitab yang sangat masyhur dari kitab-kitab Bani Israel. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab langit diawali dengan suhuf. Tidak ada namanya, hanya suhuf saja. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Sebagiannya diberikan kepada Syith, kepada Idris, kepada Ibrahim gitu ya. Maka Musa alaihi salatu wassalam dianugerahkan Taurat, dan dalam bahasa mereka disebut perjanjian lama. Adapun Injil berbeda dengan Taurat. Ada yang mengatakan Taurat itu lebih sempurna dari segi ahkam, penjelasan hukum-hukum, dibandingkan Injil. Karena Injil sendiri ditulis bukan oleh Nabi Isa, tapi Isa mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum diangkat ke langit. Kemudian murid-muridnya ini menyebar untuk mendakwahkan syariat Isa. Maka muncullah beberapa Injil yang ditulis oleh murid-muridnya. Di sana ada Lukas, di sana ada Matta, di sana ada Yohanna, macam-macam, ada 4 Injil. Sehingga kemudian berbeda penjelasan satu Injil dengan yang lainnya, karena ini kan berasal dari murid-murid yang berbeda. Ya, jadi Isa punya murid-murid, masing-masing muridnya nulis Injil gitu ya. Mereka menulis apa yang mereka dapati dari wejangan-wejangan Isa bin Maryam sebelum Isa diangkat ke langit. Sehingga akhirnya banyak perbedaan antara Yohanna, kemudian Lukas, kemudian Matta, kemudian yang lainnya. Dari situlah kemudian banyak terjadi penyimpangan, terutama setelah berlalu 200-300 tahun setelah wafatnya Isa bin Maryam. Banyak kemudian orang-orang Yahudi merusak ajaran Nasrani. Akhirnya muncul pemahaman Isa Tuhan lah, Isa anak Tuhan lah, Isa satu di antara 3 Tuhan, macam-macam pemahaman mereka. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Isa Taurat. Taurat ini satu-satunya kitab yang dicatat langsung oleh tangan Allah Azza wa Jalla dalam lauh sebuah papan. Akhirnya kemudian Musa membawa Taurat itu. Rupanya ketika di perjalanan Allah sudah ngasih tahu bahwa kaumnya itu sesat, disesatkan oleh orang namanya Samiri. Ketika Samiri membuat anak patung sapi, akhirnya 70.000 murtad menyembah patung anak sapi. Ditinggal 40 malam bisa murtad tuh. Dan di akhir zaman bukan 40 malam saja kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman itu ada orang yang pagi hari mukmin, malam hari sudah kufur. Malam hari mukmin, pagi hari sudah kufur. Mereka berani menjual agama mereka dengan dunia yang sangat murah kata Nabi. Lebih cepat lagi nanti umat Muhammad itu kufurnya ya.
Karena pagi beriman, malam sudah kufur. Ini masih mendingan 40 malam kan. Dan itu terjadi di akhir zaman, kata Nabi SAW. Intinya sesampainya Musa alaihi salatu wassalam dengan papan Taurat itu melihat kondisi Bani Israel sudah murtad, marah Musa, sampai kemudian papan Taurat itu dibanting. Kemudian akhirnya pecah. Sehingga akhirnya kemudian ketika dirangkai, sehingga banyak yang kemudian, ya mungkin kalau kita katakan ini lembaran nih berkecai kemudian ditumpuk-tumpuk, akhirnya halamannya berbeda-beda jadinya. Sejak itulah penyimpangan Bani Israel kepada Taurat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id akhadna mitsaqakum." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat kepada kalian Bukit Tur. Wa rafa'na fawqakumut Tur. Kenapa Allah angkat Bukit Tur? Karena ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat kemurtadan mereka, akhirnya mereka pun dinasihati Nabi Musa alaihi salatu wassalam suruh bertobat. Tetapi mereka enggan tobat. Ketika mereka enggan tobat itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan mengangkatkan satu bukit di atas kepala mereka. Ada yang mengatakan Tur itu satu bukit namanya Tur. Ada juga yang mengatakan ya semua gunung di zaman itu disebut Tur. Ya gunung-gunung terdekat lah gitu ya. Kemudian diangkat, diletakkan kepala mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan ketika gunung itu baru saja terangkat gitu ya, maka mereka langsung tobat dan sujud. Cuman sujud mereka tidak sempurna. Jadi sambil sujud ngelirik ke langit gitu ya. Gini sujudnya. Sujudnya bukan kalau kita kan betul-betul sujud. Sujud mereka sambil begini gitu, tengok bukit di atas. Maka sampai sekarang orang Yahudi tidak benar sujudnya. Karena pendahulu-pendahulu mereka seperti itu sujudnya. Ya. Kenapa mereka sujud langsung tobat gitu sambil melirik ke atas gitu ya? Karena mereka tahu bahwa azab Allah Subhanahu wa taala ada di atas kepala mereka. Dari sini Musa alaihi salatu wassalam memaksa mereka dengan bahasa kita ini, mau ikut Taurat, mau ikut undang-undang Taurat, ataukah bukit yang di atas kepala kalian dilemparkan kepada kepala-kepala kalian. Makanya Allah mengatakan khudhu ma atainakum. Khudhu ma atainakum, ambillah ma atainakum biquwah, apa yang telah kami datangkan kepada kalian biquwatin, dengan sungguh-sungguh. Kalau mau tobat, tobat sungguh-sungguh. Ya. Jangan kemudian tobat asal-asalan gitu ya. Kemudian wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhu ma atainakum biquwah. Ketika Nabi Musa memaksa mereka mau tobat atau tidak. Kalau tidak tobat, kalian akan mati dengan dibantingnya bukit Tur di atas kepala kalian. Tapi kalian kalau mau tobat, maka gunung ini tidak akan dibanting kepada kepala kalian, tetapi tobatnya dijelaskan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innallaha huwat tawwabur rahim. Maka kalian harus saling bunuh di antara kalian. Saling membunuh di antara kalian itulah tobat kalian. Dan tentu mati di atas tobat jauh lebih baik dibandingkan mati di atas kesyirikan. Karena mereka menyembah ijen, menyembah patung anak sapi. Maka mereka bertobat semuanya, kemudian saling bunuh di antara mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wadhkuru, dan ingatlah ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini Allah ingatkan orang-orang Yahudi Bani Israel yang ada di kota Madinah di zamannya. Lihat bapak kalian seperti itu, nenek moyang kalian seperti itu. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tetapi apa yang terjadi dengan Bani Israel? Bani Israel itu memang betul-betul ya, sudah jelas-jelas kawannya bertobat, kemudian saling membunuh gitu. Ini yang hidup, yang sisa yang hidup itu yang menyaksikan bagaimana mereka saling membunuh sehingga 70.000 mati bergelimpangan.
Apa yang terjadi? Tsumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling lagi. Ya. Min ba'di dzalika, setelah peristiwa itu, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karunia Allah kepada kalian, rahmatnya kepada kalian, tentu kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi rahmat Allah luar biasa diberikan kepada Bani Israel. Mereka sudah bermaksiat, bertobat Allah ampuni, maksiat lagi, bertobat Allah ampuni. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Jadi rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Makanya kita tahu, kalau kita cerita tukang sihir di zaman Musa, tukang sihir di zaman Musa itu tidak pernah satu kali pun beriman kepada Allah, beramal pun tidak. Mereka sehari-hari hanya belajar sihir dan sihir kesyirikan. Ketika kemudian berduel dengan Musa alaihi salatu wassalam, kemudian akhirnya mereka tidak sanggup melawan Musa, akhirnya bertobat, kemudian sujud satu kali selama hidup mereka. Kemudian setelah itu Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum, kalian berani beriman sebelum aku izin, akan kubunuh kalian. Akhirnya Fir'aun membunuh tukang-tukang sihir itu. Tukang sihir ini selama hidupnya tidak beriman, tidak beramal, tapi dia di akhir hidupnya tobat, kemudian sujud. Kemudian setelah itu dibunuh Fir'aun. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Lihat tukang-tukang sihir itu, di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah. Di pagi hari menjadi tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah menjadi syuhada yang baik. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kenapa Allah mereka masukkan? Itu menunjukkan rahmat karunia Allah Azza wa Jalla. Dari sini ada pelajaran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu juga ada kisah satu orang membunuh 99 jiwa. Akhirnya ingin tobat. Salah orang minta fatwa. Datang kepada seorang ahli ibadah yang enggak punya ilmu. Dia mengatakan, Tuhan, saya ingin bertobat, adakah tobat bagiku? Kata rahib pendeta ini mengatakan, tidak ada, dosamu sudah membumbung ke langit, katanya. Marahlah dia, ditusuknya si rahib itu, genaplah 100 jiwa. Akhirnya dia tidak putus asa mencari orang-orang yang bisa mengantarkan dia kepada tobatnya. Berjumpalah dengan seorang alim, betul-betul alim. Kata orang alim ini, kau bisa bertobat dan diterima tobatmu asal kau cari lingkungan yang baik. Di sana ada desa semua orang baik, orang soleh, orang taat. Kau gabunglah bersama mereka. Berjalanlah orang ini ke desa yang dituju orang alim. Di tengah jalan belum sampai udah mati. Ketika mati datang dua malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ruhnya pantas masuk neraka. Sudah 100 nyawa dia bunuh. Kata malaikat rahmat, tidak, ruhnya harus masuk surga. Kenapa? Karena sudah keinginan bertobat. Akhirnya tarik-tarikan dia. Maka Allah utus malaikat qadi pemutus. Kata malaikat pemutus ini, sudah gini saja, ukur saja bumi itu dari arah dia mati ke arah tempat yang dituju, atau dari arah mati ke tempat dia bertanya kepada orang alim. Kalau dia dekat kepada tujuan, masukkan ke surga. Tapi kalau masih jauh dan dekat kepada orang yang ditanya, masukkan ke neraka. Subhanallah. Hakikatnya bumi itu sebenarnya dia lebih jauh kepada desa yang dituju dan lebih dekat kepada orang yang bertanya. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, Allah lipat bumi itu sehingga kemudian desa yang dituju jauh lebih dekat dibandingkan orang alim yang ditanya. Akhirnya kemudian yang berhak mendapatkan ruh siapa? Malaikat rahmat. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara. Dua-duanya ini bersaudara, tapi yang satu orang ahli ibadah, yang satunya pula ahli maksiat. Kan begitu ya dalam keluarga itu, kadang-kadang kita sudah ngaji, keluarga mungkin satunya masih maksiat gitu ya. Dalam keluarga kan tidak semuanya baik, ya tidak semuanya jahat. Pasti di antara lingkungan itu pasti ada yang baik, ada yang jahat. Jadi zaman Bani Israel ada dua orang, satu alim, abid, satu jahat.
Yang abid ahli ibadah ini memang baik, setiap hari nasihati saudaranya, tub ilallah, bertobatlah kau kepada Allah, si maksiat aja kau ini. Nggak mau didengar juga. Kemudian besoknya dinasihati, tidak bosanlah orang ini terus menasihati. Sampai di sini bagus, karena memang kewajiban kita menasihati orang jahat. Tapi masalahnya dia tidak bisa mengontrol emosi. Ketika saudaranya ini bermaksiat yang menurut pandangan dia maksiatnya tidak bisa ditolerir, ini sudah parah ini maksiatnya, akhirnya dia emosi kemudian ngomong sembarang, lam tatub, kalau kau tidak bertobat, wallahi, bersumpah pula dia, wallahi demi Allah, la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu, bahkan engkau tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Dengan pastinya dia mengatakan seperti itu. Dia tidak tahu bahwa rahmat Allah itu luas. Allah itu wasi'at rahmatuhu, rahmatnya luas dibandingkan kemurkaannya. Makanya pintu sorga itu adalah 8, pintu neraka itu ada 7. Kenapa pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka? Karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Akhirnya kemudian ketika keduanya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga, yang ahli ibadah Allah masukkan ke neraka. La haula wala quwwata illa billah. Apa alasannya? Yang ahli maksiat ini karena dia bermaksiat, maksiatnya masih tahta masyiatillah, masih di bawah kehendak Allah, karena dia tidak melakukan kesyirikan. Tetapi yang ahli ibadah sudah bersumpah, dan sumpahnya melampaui takdir Allah dengan mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Siapa yang punya ampunan? Engkau apa Allah? Allah tidak akan mengeluarkan dari api neraka. Siapa yang punya neraka? Allah yang punya neraka. Suka-suka Allah memasukkan, mengeluarkan. Karena dia sudah bicara melewati takdir Allah, Allah masukkan ke neraka. Lihat bagaimana orang ini masuk neraka, bukan karena membunuh loh, bukan karena minum khamar, bukan karena berzina, karena dosa lisan. Hanya ngomong begitu masuk neraka. Kenapa? Karena lisan ini satu kalimat saja kalau membuat Allah murka sudah cukup dimasukkan orang itu ke neraka. Lihat hadis Rasul, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqilaha balan min sukhtillah yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba berbicara satu kalimat, lihat bahasa Rasul, satu kalimat. Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat, cukup satu kalimat saja, tetapi terkandung kemurkaan Allah di dalamnya, dan dia ucapkan tidak sadar. Subhanallah. Yang satu kalimat yang terkandung kemurkaan Allah itu dia ucapkan tidak sadar, mungkin lagi emosi dia ngomong gitu ya, tetapi mengakibatkan orang yang bicaranya masuk ke dalam jahanam sejauh lebih jauh dibandingkan barat dan timur. Kata Rasul, ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Dari sini penting orang menjaga lisan itu, jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai menghina orang, jangan sampai orang akhirnya tidak tenang karena ucapan kita, tulisan kita macam-macam. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Bani Israel walaupun begitu degilnya masih juga Allah berikan karunia dan rahmat kepada mereka.